Halo teman-teman, ketemu lagi di video Kampus Nesia di channel YouTube Kampus Nesia. Terima kasih untuk yang sudah nonton video kita sebelumnya tentang pemanfaatan uh, ChatGPT dari OpenAI untuk blogger dan content creator. Di video berikutnya, ini di luar lagi hujan dan sedikit konteks. Mungkin 2-3 hari ini saya tuh baru bener-bener tahu manfaatnya aplikasi Weather di HP. Sebelumnya ya oke lah, itu biasanya muncul di halaman depan HP gitu tanpa memperhatikan. Paling sekarang suhunya sekian, makanya panas, atau suhunya sekian, pantesan dingin gitu. Tapi sekarang tahu gitu ya, hari-hari ini kan Tembalang itu cuacanya nggak menentu gitu. Biasanya pagi sampai siang itu panas panas banget, cenderung sumuk. Nanti kalau udah sore gitu tiba-tiba hujan, atau nanti malam tiba-tiba hujan. Dan itu ternyata cukup akurat di aplikasi di HP. Jadi oke, jadi kalau mau merencanakan sesuatu, mau bepergian atau ada rencana keluar, itu bisa mempertimbangkan ramalan, perakiraan lah ya, bukan ramalan, forecast, perakiraan cuaca di aplikasi HP. Nah, kali ini saya mau bacain sebuah artikel di website kita kampusnesia.co.id tentang sebuah tema, yaitu cara mengatasi homesick saat kuliah jauh dari keluarga. Semoga buat teman-teman mahasiswa atau juga eh, teman-teman pelajar yang mungkin harus sekolah ngekos jauh dari orang tua, nanti ada manfaatnya. Ya, artikel ini bisa dibaca di website kami kampusnesia.co.id. Nanti kalau udah nggak ada di homepage atau halaman depan, nanti bisa dicari dengan kata kunci homesick gitu. Dan artikel ini juga ditulis dengan sumber beberapa referensi, diantaranya artikel di mnp.ac.id, kemudian dari gramedia.com, dan beberapa sumber yang lain. Nah, kita mulai teman-teman. Salah satu tantangan saat kuliah dan harus kos jauh dari keluarga, karena mungkin kita beda kota, beda kabupaten, pasti jadi tantangan tersendiri ya. Karena biasanya kan kita umumnya waktu masih jadi pelajar dari TK sampai SMA itu umumnya masih di kota atau kabupaten masing-masing, jadi masih tinggal bersama orang tua. Jadi mungkin nggak kerasa gitu. Dan setelah kita harus kos sendiri jauh dari keluarga dan orang tua, maka akan ada perasaan yang berbeda gitu. Jadi ya sebut saja, misalkan datang, kalau biasanya disambut dengan orang rumah, makan bersama, atau kadang nih yang suka malas-malesan gitu ya, sering diingetin buat mandi sama ibunya gitu. Atau kalau kelamaan main HP, biasanya diingetin HP terus gitu. Atau kalau di kamar nggak keluar-keluar karena nontonin drama Korea, diingetin buat buruan tidur, jangan tidur terlalu malam karena besok berangkat sekolah pagi-pagi gitu. Nah, kalau kuliah jauh dari orang tua, harus ngekos, kan udah nggak ada yang ngingetin dia. Ya ada, tapi maksudnya nggak ada yang negur langsung gitu. Nah, kemudian soal makanan juga, biasanya pulang datang tinggal buka kelambu di meja makan atau di almari dapur, itu udah ada hidangan tersaji. Nah, kalau ngekos kan ada beberapa yang harus masak sendiri, atau paling enggak pesan makanan lewat ojek online, atau harus datang ke warung sendiri gitu. Jadi banyak hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini yang dikarenakan kita jauh dari keluarga dan saudara, itu memunculkan sebuah perasaan yang agak sulit didefinisikan. Ada kangen, ada rindu, kadang juga syahdu, apalagi kalau pas lagi sakit. Wah, anak perantauan pasti pernah ngalamin ya. Kalau secara istilah itu orang biasa menyebut dengan namanya homesick ya. Jadi ya gejala psikologis yang uh,
kita merindukan suasana rumah dan keluarga. Nah, kalau ini di sini ditulis ciri-ciri kognitif yang disebabkan oleh homesick, yaitu individu yang tersita pikirannya dengan memikirkan lingkungan rumah. Individu yang homesick sering mengalami gejala depresi, cemas, menarik diri dari lingkungan sosial, serta tidak dapat fokus terhadap sesuatu kecuali dengan permasalahan rumah. Homesick secara sederhana berarti kangen rumah. Rasa rindu bukan hanya ditujukan pada rumah yang ditinggali, namun juga rindu suasananya, rindu keluarga, rindu terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Hal ini bisa diartikan kangen kampung halaman. Pada dasarnya, homesick bukan gangguan emosi maupun penyakit mental apapun ya. Jadi santai aja. Homesick berasal dari kebutuhan naluriah seseorang akan kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya? Nah, kami punya ada ada 7 tips, nanti akan saya bacakan, atau teman-teman kalau mau baca sendiri ada di website kita. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu sadari dan terima perasaan bahwa kita sedang merasa homesick. Ya, itu penting ya. Sesuatu itu akan lebih mudah kalau kita menerima dan menyadari apa yang sedang terjadi pada kita. Jangan denial gitu ya. Mengutip laman mnp.ac.id, ada tips yang pertama yaitu mengakui bahwa perasaan homesick memang sedang dirasakan, merupakan suatu hal yang paling penting. Penolakan terhadap rasa tersebut membuat kita jadi lebih sulit berdamai dengan diri sendiri. Cobalah menerimanya dan sadari bahwa perasaan yang sedang dialami adalah suatu hal yang wajar dirasakan seseorang yang sedang merantau. Oke, setelah menerima, berikutnya kita tips yang kedua yaitu rutin pulang kampung. Nah, ini penting teman-teman ya. Rutin rutin berkomunikasi dengan keluarga. Oke. Sorry. Yang menerima keadaan itu harusnya nanti di poin ketiga ya. Saya salah scroll nih. Wah, amatir banget nih YouTubernya. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita ulangi ya. Tips yang pertama itu harusnya rutin komunikasi dengan keluarga. Jadi komunikasi kalau dulu kan harus pakai surat menyurat ya. Pakai Telegram gitu. Lalu berkembang lewat wartel gitu. Nah, sekarang kan teman-teman udah bawa HP ya. Jadi setiap saat menurut saya itu bisa berkomunikasi dengan keluarga. Jadi sering-seringlah berkomunikasi. Kalau saya sendiri paling enggak itu minimal 3 hari sekali lah. Itu paling sibuk gitu ya. Bahkan kadang ya 2 hari sekali, atau bahkan kalau memang sedang ingin intens berkomunikasi dengan keluarga, terutama ibu saya yang di rumah, biasanya kalau mau tidur tuh nelpon. Ya mungkin terkesan kekanak-kanakan untuk orang yang sudah berkepala tiga, tapi ya satu kebutuhan kita mengetahui bahwa keluarga kita di rumah itu dalam kondisi baik-baik aja dan aman, karena saya sebagai seorang kepala keluarga. Yang kedua, orang tua di rumah atau keluarga yang di rumah juga tenang karena tahu bahwa kita di sini juga baik-baik aja. Ya, kalau misalkan nggak sempet ya nelpon biasa, kalau sempet ya bisa video call. Sekarang kan bisa dengan mudah lah ya gitu. Yang kedua, rutin pulang kampung. Jadi kita emang harus sering-sering menjadwal, ya harus meluangkan waktu ya. Kalau dalam Islam itu istilahnya birrul walidain. Jadi kita menyempatkan untuk berkunjung dan berbakti ke orang tua gitu. Ya tergantung, kalau teman-teman cuman beda kecamatan atau kabupaten mungkin bisa dilakukan beberapa hari sekali atau seminggu sekali. Kalau cukup jauh misalkan bisa sebulan sekali gitu. Kalau beda pulau, beda kota, bahkan beda provinsi, mungkin ya beberapa bulan atau tiap semester sekali misalkan. Sesuai kebutuhan tapi wajib dijadwalkan pulang ya. Jadi kayak film yang kemarin rilis ya, jadi spin-off-nya nanti kita cerita tentang hari ini itu kan ada jalan yang jauh jangan lupa pulang. Jadi merantau yang jauh tapi jangan lupa pulang. Yang ketiga tadi, sadari bahwa kita sedang homesick dan menerimanya. Yang keempat nih, kenali pola baru yang ada dalam hidup untuk mengurangi rasa homesick. Jadi kalau kita udah beberapa mengalami kan nanti tahu ya. Jadi apa aja nih hal-hal yang men-trigger kita bisa teringat kembali dengan keluarga, atau karena homesick misalkan kalau lagi nggak enak badan ya, sebelum, kalau udah ada tanda-tanda nggak enak badan ya sebisa mungkin segera preventif ya, minum obat atau periksa ke dokter. Atau kalau lagi ya, kalau nonton film mungkin ya siap-siap kalau filmnya itu tentang keluarga atau apa, karena biasanya hal-hal yang
sentimental kayak gitu yang bisa jadi trigger untuk memunculkan perasaan homesick ya. Yang kelima, cari kesibukan baru yang buat kita senang dan memberi manfaat. Ya, ini bukan berarti kita mau melupakan yang ada di rumah, enggak, tapi maksudnya kadang tuh perasaan-perasaan kangen atau homesick tuh terjadi karena kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita banyak waktu luang, jadi pikiran kita kemana-mana. Nah, menyibukkan diri dengan sesuatu yang kita sukai, entah itu misalkan mancing, atau kalau libur nanti ikut jadi volunteer atau apa. Nah, itu membuat kita jadi berpikir untuk sesuatu yang produktif dan bukan menghilangkan tapi mengurangi perasaan-perasaan sentimental rindu akan rumah itu, karena kita bisa menemukan kehangatan di tengah-tengah pertemanan, persahabatan, atau kebahagiaan dari hobi yang kita jalankan. Yang keenam, salah satu cara mengatasi homesick dengan explore lingkungan baru. Jadi di mana teman-teman tinggal, ada pepatah bijak mengatakan di situ langit dijunjung. Jadi berusahalah untuk mengenal daerah sekitar, terutama minimal banget bapak ibu kos, teman-teman satu kos, kanan kiri kamar minimal kan lah. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa ngobrol, sesekali makan bareng atau apa. Tinggal di lingkungan berarti tetangga kanan kiri, Pak RT, Pak RW kalau bisa. Kalau ada kegiatan mungkin kerja bakti, jalan sehat, kita ikutan segala macam. Dengan begitu kita akan merasa lebih homey atau lebih nyaman, lebih tenang, karena di sini juga semuanya bukan orang asing atau orang lain, tapi adalah keluarga baru di tempat perantauan gitu. Nah, banyak tuh cerita-cerita mahasiswa yang kecantol sama kembang desa Tembalang atau Semarang gitu ya, karena saking nyamannya tinggal di Tembalang. Ya nggak apa-apa. Yang ketujuh, mintalah bantuan pada orang terdekat sebagai cara mengatasi homesick. Jadi itu kenapa tadi kita harus kenal, kita harus bersosialisasi dengan bapak ibu kos, teman-teman kanan kiri, teman kos belakang, tetangga kanan kiri, warga sekitar. Ya kalau kita nanti kebetulan ada sesuatu yang harus meminta tolong orang lain, maka ya orang paling terdekat yang bisa menggantikan keluarga kita itu adalah tetangga atau masyarakat setempat yang ada di tempat perantauan kita gitu. Karena kan nggak mungkin meminta bantuan dari orang rumah, saudara, keluarga, bapak, ibu, kakak, adik seketika itu bisa hadir di dekat kita, kan butuh waktu ya. Nah, kalau butuh mendesak kan, maka yang bisa kita mintain tolong adalah orang-orang terdekat kita, teman-teman kuliah dan lain-lain gitu. Oke gitu teman-teman, kurang lebih video kita kali ini tentang 7 cara mengatasi homesick saat kuliah jauh dari keluarga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment channel YouTube kita, dan subscribe juga. Target kita bisa dapat 1000 subscriber, jadi nanti kita bisa bereksperimen apakah nanti bisa dimonetize apa enggak. Dan buat teman-teman yang mau baca konten kita di kampusnesia.co.id, kita punya banyak banget artikel tentang seputar dunia pendidikan dan hiburan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Nandar, sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya.